Mas Dimas, bagaimana saat ini kondisi Mas Andri sendiri dan keterangan apa yang kemudian sudah dikatakan oleh Mas Andri? Ya, berbicara Andri Yunus sebenarnya dia nggak cuma rekan kerja ya Mbak Disti ya, tapi juga sebenarnya sahabat gitu ya, karena itu membicarakan ini tentu masih emosional dan sentimental gitu ya. Tapi yang jelas yang bisa saya bagikan kepada pendengar On Point gitu adalah kondisi Andri Yunus sampai sekarang itu stabil. Setelah melewati proses intensif perawatan dilakukan oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, hari Sabtu kemarin sudah melakukan operasi mata. Oh, sudah operasi mata sudah dilakukan. Dan juga hari ini ada operasi plastik yang dilakukan oleh tim dokter. Jadi diagnosa awal dokter adalah kerusakan atau luka bakar di sekujur tubuh bagian kanan itu yang mencapai persentase 20% akibat cairan asam grade 3, lalu juga ada trauma mata tingkat 3 dari skala 4, artinya cukup parah. Nah, karena itu memang sudah ada tindakan, kami apresiasi betul apa yang dilakukan oleh tim dokter RSCM. Saya juga sudah bertemu dengan jajaran direksi dari RSCM untuk kemudian mengupayakan ada perhatian serius dari tim dokter untuk melakukan penanganan agar proses-proses yang kemudian bisa mengakibatkan fatal, kondisi lebih fatal yaitu kehilangan nyawa itu bisa dilalui gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini tim dokter juga sudah sigap dan sudah ada kabar bahwa fase kritisnya atau fase yang kemudian ditakutkan adalah kehilangan nyawa atau cacat permanen itu bisa ditepis karena ada tindakan-tindakan yang cukup serius, tindakan-tindakan yang cukup sangat-sangat dilakukan oleh RSCM itu sudah sangat-sangat banyak gitu ya, dan upaya-upaya yang sifatnya memang konkret gitu ya untuk bisa menghindarkan pasien dalam hal ini Andri Yunus dari hal-hal yang tidak diinginkan, cacat permanen ataupun kematian. Oke, itu berbicara soal kondisi Andri Yunus yang kita berharap ada perbaikan yang cukup signifikan setelah ada di perawatan di RSCM. Tapi apa yang kemudian bisa dibagikan oleh seorang Andri Yunus setelah beliau sudah mulai melewati masa kritisnya? Pernah sempat bercerita juga ke Mas Dimas, sempat ada dikuntit atau segala macam, atau saya informasinya pada saat peristiwa berlangsung itu juga sempat bertemu dengan Anda kan Mas Dimas? Betul. Ya mungkin sebelum masuk ke yang soal berkaitan dengan kasus, terakhir saya menemui Andri Yunus itu kemarin di ruang high care unit untuk kemudian juga memberikan semangat. Yang dia sampaikan sebenarnya ke teman-teman adalah langkah teror tidak menyurutkan upaya untuk tetap bersuara kritis. Itu menurut kami satu hal yang sangat luar biasa menimbang kondisinya saat ini. Tapi dalam hal konteks kasus gitu ya, tentu yang dia sampaikan berkaitan dengan situasi sebelum insiden Prahara Naas itu adalah dia tidak mendapatkan firasat apapun. Pun ketika kemudian masih bersama saya sebelum insiden di tanggal itu, 12 Maret di pukul 23 sekitar 23.20-an. Dia masih bersama saya itu kurang lebih 4 jam dari pukul 16 atau jam 4 sore sampai sekira pukul 20 atau jam 8 malam. Di mana kami melakukan melakukan meeting atau pertemuan gitu ya untuk membahas sebuah hal yang itu juga berkaitan dengan kerja-kerja kontras. Nah, setelah proses meeting yang terletak di kantor Selios di Jalan Jalan Banyumas Menteng, kemudian kami berpencar masing-masing karena Andri akan melakukan taping podcast di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk berbicara soal remilitarisasi dan juga judicial review di Indonesia. Dan kemudian itu proses taping itu dimulai dari jam 8 dan berakhir kurang lebih sekitar jam 11 malam. Sampai kemudian secara kronologis dia sempat menceritakan juga bahwa setelah taping podcast dia mampir ke pom bensin Cikini untuk mengisi bahan bakar. Yang mana di situ dia tidak punya firasat, dia tidak punya perasaan apapun, diuntit atau apapun, dan kemudian terjadilah situasi naas di Jalan Salemba 1 sekira pukul 23.20 sampai 23.30 Mbak Disti. Tapi pada saat bersama Anda tuh nggak ada merasa kok kayak ada yang ngikutin atau apa tuh nggak ada sama sekali ya? Tidak menyampaikan. Dia ketika saya berkunjung dan juga pertama kali ketika dia dilarikan di RSCM dan masih dirawat di ruang IGD, dia sama sekali tidak menyampaikan soal firasat apapun, apakah itu dikuntit atau enggak. Tapi yang jelas setelah melihat rekaman CCTV yang dikumpulkan oleh tim advokasi untuk demokrasi yang mana merupakan
kuasa hukum dari Andri Yunus dan juga kelompok masyarakat sipil lainnya bahwa dalam rekaman CCTV terlihat jelas ada penguntitan gitu ya. Dari rekaman CCTV. Iya, maksudnya dari di mana posisi Pertama beliau di mana? diketahui rekaman CCTV itu melihat ada sosok orang yang melakukan pengintaian di area sekitar gedung YLBHI Jalan Diponegoro di kawasan Menteng, Itu jam? Jakarta Pusat. Itu sekitar 23.00 persis setelah podcast itu selesai. Baru kemudian di rekaman CCTV juga yang kami dapatkan dan kami kutip juga dari keterangan resmi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya gitu ya, bahwa penguntitan juga dilakukan di area Cikini ketika Andri Yunus mengisi bahan bakar di pom bensin Cikini. Sampai kemudian dia melewati kawasan Megaria sampai kemudian menuju Jalan Salemba 1, itu ada 2 motor yang tertangkap sedang melakukan pengejaran, penguntitan, sampai kemudian 1 motor sebagai eksekutor gitu ya, yang menyalip Andri di kawasan Jalan Salemba 1, putar balik lalu kemudian menyiram air keras itu, Mbak Disti.